Kalau perlu saya buka akses itu supaya memang benar-benar ini kerja nyata. Tim independen anti mafia bola disebut tidak akan didanai oleh PSSI untuk menjaga independensi. Marwar Sirait menekankan pentingnya independensi sumber pendanaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara penyandang dana dan tim independen. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai perkembangan dari Piala Dunia dan juga beberapa requestan dari kalian yang suruh untuk membahas mengenai Satgas anti mafia bola. Ya, ini memang bisa menjadi pembuktian bagi Erick Thohir bahwa sebenarnya dia ingin bersih-bersih, dan bersih-bersih itu serius. Ya, dari kepengurusan dirinya memang hari ini atau kemarin ya bisa dibilang dari tim Satgas anti mafia bola ini sudah mulai bergerak. Tetapi saya juga melihat di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai Piala Dunia U17 ini, karena saya melihat dari FIFA pun ini menuntut PSSI beberapa hal. Apa saja itu dan bagaimana updatean terbaru timnas hari ini? Jangan lupa kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya akan membahas mengenai Piala Dunia terlebih dahulu ya. Di sini saya tidak akan membahas mengenai persiapan timnas U17, tetapi keluar lapangan terlebih dahulu, yakni mengenai FIFA. Nah, FIFA ini ternyata menargetkan tinggi kepada Indonesia ya, mengenai jumlah penonton. Nah, FIFA pun menargetkan di setiap laga itu harus ada 10-18 ribu penonton. Dan FIFA pun juga sampai saat ini ataupun hingga saat ini itu sudah membuka tiket kepada para penonton yang ingin menyaksikan laga Piala Dunia. Artinya memang FIFA ini jauh-jauh hari, dan yang mengelola semua itu adalah FIFA. Indonesia hanya tuan rumah dan memfasilitasi hal tersebut. Artinya ini jadi bagian dari bisnis ya antara FIFA dan juga PSSI. Tapi yang jelas ya saya yakin ini sama-sama menguntungkan kedua federasi, dan saya melihat memang dari sisi komersil dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi, saya belum bisa menjamin bagaimana 10-18 ribu itu bisa tercapai atau tidak, karena banyak sekali pertimbangan. Ini menurut saya ya, apakah penonton itu bisa memenuhi stadion atau tidak. Karena yang pertama ya, kita ketahui timnas U17 ini banyak pihak yang memang kurang gimana ya, kalau bisa dibilang ketika melihat timnas U17 itu tidak semangat menontonnya itu di televisi ya ataupun di live streaming, apalagi ketika menonton di stadion yang harus mengeluarkan budget. Nah, itu ya bukan berarti saya melihat rendahnya nasionalis kita, tetapi ada beberapa hal yang memang di situ personal dan juga market brandingnya itu belum kena. Salah satunya dari komposisi skuad timnas Indonesia. Nah, dari beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia memang belum bisa ya untuk memuaskan dalam hal ini, kan yang terbaik kepada pecinta timnas. Nah, itu adalah menjadi penyebab pertama. Kemudian dari segi bagaimana pelatih dan lain sebagainya, itu ya banyak sekali yang kurang setuju penunjukan Coach Bima. Nah, itu juga bisa menjadi faktor bagaimana penonton ini malas untuk datang ke stadion. Nah, hal-hal itulah yang menurut saya ini juga memberatkan PSSI nantinya, dan di sini pun saya belum tahu apa yang akan dilakukan PSSI. Apakah PSSI harus membeli tiket yang dikeluarkan FIFA tersebut kemudian menggratiskan kepada seluruh masyarakat? Ya, tentu ini menjadi hal yang bisa mungkin menjadi solusi dengan menggratiskan tiket tersebut. Dan juga saya melihat di sini ada komitmen juga dari perwakilan Bonek Mania juga ya. Saya melihat kabar terbarunya ya, ini pun perwakilan bonek ini juga ingin mengerahkan ketika nanti Piala Dunia U17 di Surabaya dan Indonesia bermain di situ, ingin mengerahkan seluruh anggotanya untuk melihat. Ya, ini bisa menjadi angin segar, artinya ada rasa kepedulian kepada masyarakat Surabaya, terkhusus bonek kepada timnas Indonesia. Belum tahu ya, saya belum tahu apakah masyarakat yang di luar daerah akan menonton hingga berbondong-bondong ke Surabaya. Saya belum tahu, karena memang antusias antara ya. Di sini saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Coach Bima dan lain sebagainya.
dan juga pelatih ofisial, ya memang kurang ada ketertarikan. Saya tidak tahu apa faktornya, tapi yang jelas gambaran umumnya seperti itu. Bagaimana kekuatan skuad timnas pemain, kemudian kekuatan pemain, kemudian banyak pemain-pemain keturunan yang dicoret, yaitu mungkin ada beberapa penyebab dari salah satunya, dan salah satunya adalah itu. Nah, itulah teman-teman untuk kabar terbaru dari timnas U17. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai tim Satgas Anti Mafia Bola yang sudah diumumkan oleh PSSI, yang terdiri dari 4 orang, dan di situ nanti ada beberapa anggota di dalamnya. Ya, memang PSSI sudah menunjuk Sirait, juga salah satu fraksi ataupun salah satu anggota fraksi dari PDI. Kemudian juga saya melihat ada beberapa juga seperti Najwa Shihab, perwakilan dari jurnalis. Kemudian ada Ahmad Mahali yang juga sebagai koordinator Safe Soccer Indonesia, dan juga Ardan Adi Perdana dan ketua BPKP. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Memang ini yang kita tunggu-tunggu, karena saya melihat ketika kepengurusan Erick Thohir ini hingga saat ini ya belum ada, ya dalam artian muncul di permukaan publik, kemudian pelaku-pelakunya ini siapa yang menjadi mafia dan lain sebagainya, itu belum ada. Sedangkan ketika Bapak Erick Thohir ini menjabat sebagai ketua PSSI, di minggu pertama beliau sudah bekerja sama dengan Bapak Kapolri, dan ini memang menjadi hal sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi hingga saat ini belum ada sama sekali pelaku yang memang sesuai, yang memang itu menjadi indikasi mereka melakukan mafia di dalam sepak bola nasional. Bahkan ada beberapa pengamat juga mengatakan bahwa hingga saat ini pun pelaku masih berlalu lalang atau masih liar di dalam institusi. Nah, itu kita tidak bisa ya menuduh karena kita tidak ada bukti, tetapi yang jelas dengan adanya tim Satgas ini diharapkan nanti mampu ya untuk bisa mengendalikan sepak bola Indonesia itu secara sehat. Dan menurut saya ya, kalau ini, dan ini pun tanggapan saya mengenai tim Satgas Anti Mafia Bola, saya sangat respect dengan Bapak ini ya, Marwar Sirait ini ya, tidak mau dia digaji atau mendapatkan biaya operasional dari PSSI, karena dia menganggap bahwa tim mafia bola ini adalah tim yang independen, tidak boleh ada campur tangan pemerintah, tidak boleh campur tangan dari PSSI. Dirinya pun mengeluarkan uang sendiri ya di perusahaannya itu 1 miliar untuk operasional nantinya, untuk biaya rapat, makan, akomodasi logistik dan lain sebagainya, berpergian ke luar daerah. Nah, itu memang ia buktikan karena dia ingin juga sepak bola nasional bersih. Tetapi yang saya harapkan di sini jangan sampai ada beberapa kepentingan ya, karena ini adalah tahun-tahun politik ya, jangan sampai nantinya kepentingan itu dimanfaatkan. Yang jelas ya kita tunggu saja hasilnya, apa yang menjadi hasil nantinya untuk tim Satgas Anti Mafia Bola. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai kabar Piala Dunia? Apakah kalian yakin PSSI nanti mampu untuk memenuhi target dari FIFA mengenai 10-18 ribu penonton per pertandingan? Apakah juga Satgas Mafia Bola ini mampu nantinya untuk menemukan beberapa mafia yang memang masih berlalang di timnas Indonesia dan juga Liga Nasional? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.